Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak semua. Oke, baik kakak. Di sini kita masuk di sesi sinkronus ke-7. Nah, ke-7 dengan materi terkait pengembangan kurikulum PJOK. Salam dan bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Adapun kesepakatan bersama, kakak menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat. Izin Bangga. Ya. Ida berdoa dulu. Nanti sudah berdoa langsung ini kak? Langsung. Ice breaking. Lagi kau di. Biasanya awal ini. Mohon maaf. Enggak, langsung aja dulu kak. Nanti pas terakhir aja kak. Oke, siap. Klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal wajar. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini yakni yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backwork design. Adapun agenda kita sesi hari ini yakni backwork design, pengembangan kurikulum PJOK, pemikiran KHD, dan kurikulum Merdeka. Aktivitas 1, backwork design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Menurut kakak-kakak, di sini kita masuk di sini kakak. Menurut kakak-kakak semua dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam kakak-kakak pemahamannya terkait tentang kurikulum PJOK? Silakan kakak-kakak ditulis atau diketik di kolom chat. Adakah di sini kakak-kakak? Setelah itu nanti dielaborasikan kenapa kira-kira OKK 7. Kakak-kakak yang lain? Berapa kira-kira skala dari 1 sampai dengan 10? Seberapa dalam pemahaman kakak-kakak terkait kurikulum PJOK? Silakan di kolom chat kakak. Baru ke Akli nih. Oke, yang lain? Kak Rangga, Kak Lukman, Kak Abdi, Kak Edi Iswan, Kak Bambang. Ini baru Kak Akli dan Kak Era. Nah, ini Kak Rangga 6. Nah, coba di sini saya tertarik. Waduh, 5. Saya tertarik di koma-koma ini nih. Kenapa nggak langsung 7 aja nih? Kalau di matematika nih, kalau penggenapan jadi angka 7. Tapi ini 6,8. Kenapa nggak seperti Kak Akli aja 7? Nah, coba bisa dielaborasikan Kak Era. Silakan Kak Era. Kenapa itu 6,8 tuh Kak? Baik Kak, yang jelas
karena masih ada keraguan Kak. Jadi untuk masih ada keraguan 0,2 untuk sampai ke 7. Jadi begini Kak, berkaitan dengan kurikulum yang berkaitan PJOK ya, terkadang kita itu masih salah dalam penafsiran ya. Itu yang saya alami. Masih ada beberapa miskonsepsi yang sering kita alami. Tentu saja ya berkaitan PJOK ini mau arahnya jadi olahraga prestasi atau olahraga pendidikan. Kalau maunya pusat mungkin olahraga pendidikan, tapi di lapangan kenyataannya guru PJOK juga merasa di mana kita selaku guru olahraga harus mampu membawa anak murid kita itu mendulang sebuah prestasi. Jadi ujung-ujungnya kadang-kadang ya kita ada rasa bersalah sebagai guru PJOK ketika mungkin ada selentingan dari entah itu dari rekan guru, sekolah, pengawas, bahkan mungkin masyarakat berkaitan dengan prestasi olahraga yang kita dampingi. Mungkin itu. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Kak Era. Jadi belum banyak memahami dan terkadang juga miskonsepsi terkait keinginan daripada Kementerian Tujuan Pendidikan HYNI PJOK dan di lapangan Kak, kadang-kadang berbenturan. Ya. Nah, coba di sini saya jarang dengar suara Kak Lukman. Oke, silakan Kak Lukman. Kenapa nih milih angka 5 ini? Apakah angka favorit? Kak Lukman? Silakan Kak Lukman. Oke, Kak Lukman. Oke. Apakah masih ada Kak Lukman? Coba Kak Rangga, silakan Kak Rangga. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita. Kenapa saya memberi nilai 6? Mungkin itu berdasarkan pendapat pribadi saya, apa yang terjadi dengan saya. Terutama untuk sekolah tingkat dasar. Kurikulum Merdeka ini entah bagaimana pembentukannya, saya rasa kalau untuk di pedalaman, daerah-daerah dalam itu kata tidak layak, mungkin sangat tidak layak. Karena saya berdasarkan di buku yang telah kepala sekolah beli, itu kalau kelas 1, kelas 2 SD itu tingkat belajarnya itu nauzubillah kesulitannya Kak. Masa kelas 1 pernah ada kami disuruh belajar raket, belajar bola besar itu. Kalau kelas tinggi 4, 5, 6 harap dimaklum lah. Ini kelas 1, kelas 2, apalagi materinya, saat ulangan materi, ada pilihan ganda, ada tanya jawab, ada esai. Olahraga itu. Itulah kadang saya kesal, pocak ngedumel lah bahasa kami itu. Kelas 1 kalau di pedalaman disuruh baca, baik kan belum bisa nian, paling 31 kelas itu paling 5 itulah maksimalnya. Ini malah ketentuan penilaiannya malah disuruh materi, dikasih pelajaran, dikasih pilihan ganda, dikasih esainya juga. Saya pernah siapa yang buat itu soal, saya tanya dengan kepala sekolah.
katanya guru olahraga di kabupaten. Nah, yang di desa-desa kami ini terpencil malah tidak dimanfaatkan. Ya kalau Cak itu kan kemampuan siswa disuruh berpikir Cak itu memang apa sekolah kami baik yang misalnya Cak itu kan sekolah lain-lain mungkin tidak di Mesirawas ini. Yang saya kritis memang itu. Nah, sosialisasinya juga kurang. Kalau dulu K13 guru olahraga kami di pedalaman pernah diajak oleh langsung dari tim dari pusat dari Jakarta untuk pelatihan. Nah, kalau ini belum pernah. Apa saya bayang tidak diajak kan? Apa yang lain diajak kalau? Jadi pemahamannya kalau saya sangat kurang lah, kurang memahami. Kalau saya ngajar jujur di lapangan, saya tidak terfokus dengan kurikulum. Karena kalau berdasarkan kurikulum itulah tadi, tidak bisa menyesuaikan di lapangan. Yang tahu kemampuan anak, kualitas anak, kita yang di lapangan, bukan kurikulum. Kalau untuk kelas tinggi, saya harap maklumi, mungkin kan bisa. Kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kalau kelas 3, kelas 21, saya berani ngomongnya sangat tidak layak. Terima kasih Kak. Ini pendapat pribadi ya Kak ya berdasarkan fakta yang terjadi di sekolah saya itu. Oke, terima kasih luar biasa Kak Rangga. Nah, ya, Kak Rangga, berarti untuk misal nih PTS ya, STS ya, sumatif tengah semester itu ulangannya bentuk pilihan ganda, bentuk esai gitu. Iya. Ada itu nih lembar soalnya nih Ada lembar soal. Oke. Ada yang bisa menjawab atau berbagi pengalaman nih Kak terkait kegelisahan, kegundah gulanaan Kak Rangga dan Kak Era coba. Ada nggak di sini Kak untuk berbagi pengalaman terkait kegelisahan, kegundah gulanaan Kak Rangga dan Kak Era? Jadi point of view-nya terkait Kak Rangga ini yakni STS-nya sumatif tengah semesternya itu ada soal isei. Nah, gitu. Atau pilgan, pilihan ganda. Nah, kalau Kak Era juga terkait kadang-kadang miskonsepsi terkait olahraga prestasi dan olahraga pendidikan. Kemauan pendidikan dan kemauan daripada lapangan nah, dalam hal ini. Kira-kira ada kakak-kakak yang ingin berbagi pengalamannya? Supaya Kak Rangga ini bisa bobok malam. Oke, silakan Kak Era. Begini, ya mohon maaf, ini kan saya ada masalah juga, tapi saya mau nanggepi yang tentang Kak Rangga tersebut. Jadi ini pengalaman saya, pada intinya untuk sekarang itu di kurikulum Merdeka itu untuk berkaitan asesmen itu mungkin sudah kurun waktu kalau di SD kami ya, karena alhamdulillah sekolah kami terpilih sebagai sekolah penggerak, jadi sudah 3 tahun ini semua kelas saat ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, sejak dicanangkan menjadi kurikulum Merdeka itu dimulai dari kelas 1 dan kelas 4 Kak, pertama mulai. Terus sejak itu juga yang kelas 1, kelas 4 itu tidak ikut gerbong kabupaten berkaitan asesmen. Kita mengadakan asesmen sendiri dan itu bertahap. Ketika kelas 2 sudah kurikulum Merdeka, untuk asesmen penilaian ya kami yang bikin soal. Memang secara hati dan perasaan itu kita lebih nyaman Kak bikin soal sendiri. Karena apa? Kita merasa bahwasannya kita yang mengajar siswa, ketika orang lain yang memberikan soal itu terkadang sedikit nggak nyambung batasan-batasan mana yang sudah kita sampaikan ke anak. Jadi anak itu kalau pilihan ganda ya ujung-ujungnya tebak-tebak ngitung kancing seperti itu. Jadi untuk kurikulum Merdeka saat ini PSD kami
untuk asesmen penilaian soal baik itu tengah semester dan semester itu kita buat sendiri Kak. Untuk soalnya tentu saja menyesuaikan dengan materi yang sudah kita ajarkan. Nah, untuk kelas 1 Kak, kan itu kan kita menyesuaikan juga dalam membuat soal. Untuk apa kita buat soal tapi ternyata anak tidak bisa memahami apa yang kita bikin soal kan. Kalau kelas 1 itu kan walaupun tidak bisa baca, minimal dia bisa melihat, bisa mengamati. Kalau saya, pengalaman pribadi saya untuk kelas 1 itu untuk soal banyak menggunakan soal-soal bergambar berkaitan kan kalau kelas 1 geraknya gerak dasar, paling gerak gerak lokomotor, gerak non lokomotor, baru sebatas menentukan gerakan hewan semacamnya. Kita medianya banyak kita gunakan gambar Kak, jadi anak memilih, dan kalau ada teksnya ya teks yang simple begitu. Jadi bahkan di tempat kami itu soalnya dibuat warna biar anak-anak memang di print, tidak difotokopi Kak, untuk buat soal. Terima kasih Kak. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Era. Nah, jadi Kakak di sini saya akan memberikan penguatan sedikit. Bahwasanya kan kita sudah paham Kakak ada 3 asesmen. Ya kan, pengetahuan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, jadi kalau untuk SD kan 4 JP itu 4 jam. Nah, jadi tidak serta-merta 4 JP itu semuanya itu digunakan untuk praktik Kakak. Begitupun juga yang SMP. Yang SMP kan 3 JP. 1 JP-nya untuk teori, 2 JP-nya untuk di lapangan. Nah, seperti itu Kakak. Nah, nanti coba Kak Rangga koordinasikan saja tuh bersama ketua tim penyelenggara. Kalau di SMP kan ada wakil kurikulum. Di SD ada ketua tim penyelenggara pelaksanaan STS. Sumatif tengah semester atau sumatif akhir semester. Nah, bagaimana terkait pembuatan soal? Karena di kurikulum Merdeka itu benar kata Kak Era, itu sudah dikembalikan ke sekolah masing-masing. Itu Kak Rangga. Oke, kita lanjut Kakak. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah, Kak? Silakan Kakak menjawab di kolom chat. Nah, jadi apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah kita? Silakan Kakak klik di kolom chat jawabannya, Kak. Mengapa itu penting? Tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah untuk apa? Silakan klik di kolom chat jawabannya. Belum ada yang menjawab.
Apa tujuan daripada pelajaran PJOK? Tahu tempat isi chatnya Kak ya? Nanti bingung. Yang gambar pesan itu Kak, yang sebelah kanan. Nah, baru ke era ini. Mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani. Bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Kabdi meningkatkan kesehatan fisik, siswa mengembangkan kemampuan motorik, serta mempromosikan gaya hidup sehat dan aktif. Kasiska perkembangan keterampilan motorik dan kemampuan fisik serta pengetahuan anak agar bisa mengembangkan serta meningkatkan kemampuan teori melalui keterampilan peserta didik. Menurut capaian pembelajaran PJOK, Kak, kurikulum Merdeka tahun 2024, pendidikan jasmani, kesehatan olahraga atau disingkat dengan PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberikan dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, ini Kakak menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka tahun 2024. Mari kita berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat daripada kakak-kakak semua. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, jadi terlepas dari kurikulum apapun itu, kakak, di mana kita di dalam menyusun ya lesson plan, menyusun pembelajaran itu, apakah selama ini kita sudah memahami dengan baik tujuan daripada mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas? Nah, silakan kakak tulis di kolom chat. Silakan kakak ditulis di kolom chat. Terlepas daripada kurikulum apapun, apakah kakak memahami dengan baik tujuan pembelajarannya kak yang telah kakak susun, lesson plan, rencana pelaksanaan pembelajaran itu,
dan menjadikannya sebagai acuan. Kak Era, selama ini dalam pelaksanaan pembelajaran PJOK, fungsi pendidikan anak untuk yang dengan hal bergerak. Kak Era selama ini dalam pelaksanaan pembelajaran PJOK lebih fokus pada aktivitas gerak dan penanaman sikap sportivitas saja. Tujuan mata pelajaran menjadikan sebagai acuan. Selama ini dalam pelaksanaan pembelajaran PJOK lebih fokus pada aktivitas gerak dan penanaman sikap sportivitas saja. Nah, itu menurut Kak Era. Silakan kakak-kakak yang lain. Yuk, kakak yang lain silakan tulis di kolom chat terkait pertanyaan apakah kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Selama ini saya berusaha memfasilitasi siswa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pembentukan karakter siswa dalam kegiatan. Kak Bambang, untuk pemahaman kurikulum mungkin hanya sebagian yang paham, tapi sebenarnya praktiknya sudah dilaksanakan. Tetap saya dalam memahami kurang pahamnya. Itu antar guru PJOK dan guru yang lain, dan mudah-mudahan setelah diseminasi PKG lebih paham. Sebenarnya praktiknya sudah dilaksanakan, tetapi saya dalam memahami kurang paham. Oke. Nah, di sini coba untuk Kak Abdi untuk mengelaborasikan terkait pertanyaan apakah telah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan
dalam proses pembelajaran di kelas. Silakan Kak Abdi. Apakah Abdi masih di tempat? Masih mengetik ya? Oke, silakan dielaborasikan Kak. Silakan Kak Abdi. Oke, silakan dielaborasikan Kak. Kak Abdi masih di tempat? Kak Abdi? Kak Abdi? Waduh, kemana Oh nih iya, orang? iya Pak. Nyari ininya tadi nggak ketemu. Silakan Kak. Eh, Terlepas dari kurikulum yang selama ini saya sedikit pahami dengan baik, atau tujuan pembelajaran menjadikan sebagai acuan dalam pengembangan keterampilan pengetahuan dan pemahaman siswa serta mempersiapkan peserta didik atau mereka itu untuk tujuan akhir. Jadi kita dalam pemahaman ini, khususnya saya sendiri, itu mungkin banyak mempraktekkan di lapangan, banyak praktek di lapangan supaya siswa itu benar-benar paham apa yang kita ajarkan gitu. Guna untuk mempersiapkan ulangan di akhir. Mungkin hanya sementara itu dulu. Oke, terima kasih Kak Abdi. Silakan Kak Dede, elaborasikan Kak terkait tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Apakah Kak Dede masih di tempat? Kak Fardede? Udah tidak ada di tempat lagi Kak Dede? Oke, tidak di tempat ya. Oke, Kak Bambang silakan Kak Bambang. Bisa Kak Bambang? Di Kalau menurut saya, kurikulum bukan hanya tentang apa yang dipelajari murid, tetapi juga mencakup tujuan pendidikan, metode pengajaran, evaluasi pembelajaran, serta pengalaman belajar yang dirancang oleh pendidik. Jadi, kalau menurut saya, untuk memahami kurikulum itu sendiri, kita per individu itu tentunya ya, yang namanya paham tidak paham itu, apalagi seperti saya sudah tua, untuk memahami ya mungkin hanya berapa persen dalam pemahaman tersebut. Terus
kalau menurut saya juga untuk kurikulum merdeka ini, apalagi dalam implementasinya itu kan sekarang model dengan meeting, jadi kadang-kadang untuk penalaran dan penangkapan seorang guru untuk mengikuti dan memahami kurikulum itu sendiri ya sangat kurang kurang sekali ya. Itu Kak Angga. Mungkin seperti itu menurut saya. Terima kasih. Oke, luar biasa Kak Bambang. Ini walaupun senior ini tapi pengalamannya yang diambil nih Kak. Luar biasa sekali Kak. Baik Kak, jadi apakah kita sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, benar Kak, jadi kita membuat atau menyusun tujuan pembelajaran itu sebagai acuan ya Kak, dalam ketercapaian proses pembelajaran. Nah, perlu diketahui juga Kak, ditanamkan juga kepada diri kita masing-masing bahwasanya pendidikan olahraga ini, PJOK, Pendidikan Olahraga dan Kesehatan ini adalah memberikan pemahaman lebih kepada murid untuk bergerak sepanjang hayat. Itu Kak point of view-nya. Seperti itu. Oke, lanjut. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Oke, apakah Kak Edi Iswan? Silakan Kak Edi Iswan. Iya, Oke, silakan Kak. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? jadi menurut saya kan tujuan ada sampai apabila kita memang memahami dan mengerti apa itu isi daripada kurikulum tersebut. Itu saja Kak. Gimana Kak? Bisa diulangi Kak? Ya, dalam konteks kurikulum merdeka itu bisa dicapai tujuan-tujuan tersebut apabila kita seorang guru bisa memahami, mendalami apa itu isi daripada kurikulum merdeka tersebut. Oh. Jadi harus mendalami terus-menerus. Jadi dalami terus-menerus ya Kak Ediswan, dari dalam konteks kurikulum merdeka apakah tujuan ini bisa dicapai? Bisa dicapai dengan cara mendalami secara terus-menerus. Oke, terima kasih Kak Ediswan. Kak Akli, bisa dielaborasikan Kak terkait apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai di dalam kurikulum merdeka? Izin masuk Kak Angga. Yo, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya izin off kamera karena kondisi di rumah juga lagi ramai ya, banyak kerabat yang datang. Jadi gini, tentang pertanyaan pemantik dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Menurut saya bisa tercapai asalkan penerapannya itu sesuai dengan kurikulum merdeka itu. Nah, bahwasanya kan kalau di kurikulum merdeka ini diperkuat yaitu di pembentukan siswa P3, profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam P3 itu siswa itu dapat bergerak sepanjang hayat seperti yang Kak Angga katakan tadi. Tuh. Jadi siswa itu dapat berguna baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Seperti itu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Akli. Nah, jadi apakah bisa tujuan-tujuan bisa dicapai? Bisa jikalau penerapannya diterapkan sesuai dengan
kurikulum Merdeka yang telah disampaikan oleh Kak Akri sebelumnya. Nah, terkait P3, nah, profil pelajar Pancasila. Nah, memang kakak-kakak di sini kita di kurikulum Merdeka ini ada 3, ada intrakurikuler, yang kedua ko-kurikuler, yang ketiga ekstra kurikuler. Nah, di mana ko-kurikuler itu yakni kegiatan P5. Betul kakak. Jadi bisa kakak asal dengan penerapan yang baik dan sesuai dengan frame daripada kurikulum Merdeka yang pastinya sesuai dengan kebutuhan belajar. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke T. Nah, jadi ini kakak-kakak, di sini saya akan memberikan penguatan sedikit terkait apa itu CP, TP. Nah, CP ini kakak-kakak yang telah dibuat, disusun oleh kan daripada CP nah, itu ada ATP ya. Tujuan daripada turunan daripada ATP adalah TP. Nah, jadi CP dibuat oleh pemerintah, bukan kita yang buat kakak-kakak. CP dibuat oleh pemerintah, sudah ada dan diturunkan yang namanya ATP, diturunkan kembali ke TP. Maksudnya yang gimana sih? Nah, di sini saya akan menganalogikan Kak terkait CP, turunannya ATP dan TP. Jadi kalau kita dari Musirawas mau ke Palembang Kak. Musirawas ke Palembang itu CP Kak. Itu CP. Pada saat perjalanan dari Musirawas ke Palembang, kadang-kadang kita stop dulu nih di Lahat. Misalnya kita lihat depan ya. Di Lahat, stop makan. Stop lagi di Prabu Muli, stop lagi di Indralaya. Nah, itulah TP, Kak. TP itu disusun oleh guru mapel sesuai dengan kebutuhannya. Mengapa TP-TP itu berbeda, kakak-kakak? Karena dianalogikan dengan tujuan tadi yang dari Musirawas ke Palembang, bahwasanya ada anak-anak atau penumpang dalam hal ini itu ada yang mudah mabok, mual, muntah, ada yang kuat dalam perjalanan. Nah, waktu tunggu di setiap titik, waktu tunggu di setiap titik persinggahan, yakni TP tadi, kakak-kakak yang stop di Lahat, Prabu Muli, Indralaya. Nah, itu TP tadi. Nah, itulah yang disesuaikan dengan kelas kita, kakak-kakak. Seperti itu, kakak-kakak, analoginya. Makanya muatan-muatan daripada TP, turunan daripada CP, itu berbeda. Mengingat anak-anak tadi, ada yang mudah mual, mudah mabok. Waktu tunggu persinggahan itu kan berbeda-beda. Di Prabu Muli, di Lahat misalkan 15 menit. Nanti di Prabu Muli mungkin 1 jam, dan lain sebagainya. Nah, berbeda-beda itulah kakak-kakak. Kita menganalisis CP dan kita turunkan ke dalam TP. Bisa dipahami kakak? Bungkus?
Bungkus. Bungkus. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar nih pada tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran, Kakak? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Oke, silakan Kak Siska bisa dielaborasikan terkait pertanyaan di share screen ini, Kak. Silakan Kak Siska. Kak Siska. Kak, Oke, silakan Kak. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Silakan Kak. Kak Siska. lagi mikirnya nih Kak, kan lapar. Sesuai pengalaman saja, Kak. Karena di sini kan kita masuk di sini sudah berpengalaman, Kak. Jadi elaborasikan sesuai dengan pengalaman masing-masing saja, Kak. Apakah benar memastikan agar pengajaran kita itu benar-benar tercapai atau menyasar tujuan pembelajaran? Nah, bagaimana? Sesuai pengalaman saja, Kak. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran? Pastinya setelah kita melakukan pembelajaran dengan siswa, kita melakukan asesmen penilaian. Apakah praktek yang kita, misalnya praktek yang kita lakukan ini sudah tepat dengan tujuan kita, dengan tujuan pembelajaran tadi. Jadi untuk benar-benar menyasar pada tujuan ini, setelah anak-anak bisa, misalnya tujuan pembelajarannya anak-anak dengan mempraktikkan dengan penjelasan yang telah kita jelaskan, anak-anak dapat mempraktikkan permainan bola voli passing bawah dengan baik. Itu kita praktikkan nanti di lapangan. Nanti dalam proses pembelajaran kita bisa melihat anak-anak itu apakah ada yang sudah bisa, ada yang belum. Nah, di situ apakah sudah tepat dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi kita bisa melihat prosesnya dalam pembelajaran praktik tadi. Terima kasih Kak Siska. Mungkin di sini Kakak ada yang ingin menambahkan pengalaman terkait bagaimana memastikan agar pengajaran kita yang kita lakukan ini benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran. Kak Pardede. Kak Dede. Oke ya Kakak. Oke, silakan Kak Era. Baik Kak, mohon izin untuk menambahkan. Ini berkaitan dengan bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Tentu saja kalau kita lihat dari analogi yang disampaikan oleh Kak Angga tadi berkaitan tujuan pembelajaran itu
setelah CP ada TP. Nah, itu bahasanya agar tujuan kita itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang jelas kita harus mempersiapkan komponen-komponen apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melakukan pembelajaran agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kemudian selanjutnya sebelum pelaksanaan pembelajaran tentunya perlu juga kita sampaikan kepada siswa berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Itu siswa mungkin biar lebih termotivasi di awal sebelum pembelajaran ini kita mulai, perlu kita sampaikan dulu juga. Seperti halnya kalau seperti Kak Angga itu mau mulai pembelajaran kan tujuannya yang dicapai dari kegiatan ini apa, beserta itu akan mempengaruhi motivasi siswa itu Kak. Jadi komponen perencanaan, yang perlu disiapkan, hal-hal apa saja, langkah-langkah apa saja yang perlu kita. Oke. Baik, terima kasih Kak Era. Jadi harus memperhatikan komponen-komponen yang telah disusun ya menurut Kak Era. Nah, jadi bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Nah, memang Kak, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu banyak hal-hal atau komponen-komponen pendukung agar ketercapaian tujuan pembelajaran ini tepat sasaran. Nah, bagaimana cara kita memastikan hal tersebut? Jadi melalui asesmen. Ada yang namanya asesmen formatif, ada yang namanya asesmen sumatif. Setelah kita mendapatkan poin atau hasil daripada asesmen tersebut, nah, kita baru memulai tindakan-tindakan reflektif guna memberikan pengembangan peningkatan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Era dan Kak Siska. Proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap. 1, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan metode penilaian. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Nah, dalam hal ini kakak-kakak maksud daripada backward design ini adalah desain alur mundur. Nah, di mana di dalam penyusunan modul ajar atau lesson plan, itu yang pertama yakni adalah tujuan pembelajaran. Ya nggak apa-apa Kak Hera. Tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang kedua baru sarana prasarana, langkah-langkah kegiatan, dan asesmen atau penilaian. Nah, itu poin-poin yang penting di dalam penyusunan modul ajar Kak. Pesan kunci saya bacakan kembali, backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Penyusunan program PJOK. Kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Jadi kakak-kakak di sini kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Nah, itu salah kakak-kakak. Buku teks juga
peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum, bukan kakak-kakak. Nah, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, jadi kurikulum ini adalah kerangka atau frame kakak-kakak daripada proses pembelajaran. Nah, kalau buku teks ini masuk di mana kakak-kakak? Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Nah, ini salah kakak. Jadi buku teks ini masuk di mana kakak? Buku teks. Media. Media. Oke. Ada yang lain kakak? Oke. Buku teks ini masuk di sumber belajar kakak. Ya. Nah, jadi kurikulum ini adalah satu standar kakak, patokan untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Komponen kurikulum kakak pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. 1. Struktur kurikulum. Capaian pembelajaran, pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, kurikulum satuan pendidikan. Nah, adapun komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan, terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Nah, adapun struktur kurikulum kakak, di kurikulum merdeka ini apa aja kakak? Ada yang bisa mengelaborasikan kakak, struktur kurikulumnya apa aja kakak di kurikulum merdeka? Kak Dede, apakah masih di luar? Apakah cuma nyantol aja orangnya pergi? Oke, silakan coba Kak Abdi, tua kelas kita nih. Struktur kurikulum nih apa aja Kak? Kalau di Kumer Kak? Kak Abdi? Ya, Apa aja Kak? Kira-kira Kak, struktur kurikulum Kak di dalam Kumer. mungkin materi ajar mungkin ya. Struktur kurikulum ini merujuk pada bagaimana kurikulum disusun dan bagaimana materi yang akan diajarkan. Itu strukturnya Kak ya. Ya. Oke, terima kasih Kak Abdi. Ada yang lain dari kakak terkait struktur kurikulum merdeka nih apa aja? Kak Bambang, silakan Kak Bambang. Kalau nggak salah tadi ya, struktur kurikulum merdeka itu yang pertama intrakurikuler, yang kedua proyek pengembangan profil Pancasila, dan yang ketiga alokasi waktu pembelajaran kalau nggak salah Kak Araga. Terima kasih. Oke, luar biasa. Wih, mantap. Nah, jadi kakak-kakak, di sini kita di PKG ini kakak-kakak bukan sekedar nyantol aja kakak-kakak, ya, tapi di sini kita harus sama-sama memahami juga terkait kurikulum, ya cuma masuk-masuk aja. Jadi kita sama-sama belajar nih kakak-kakak. Saya juga banyak belajar nih dari kakak-kakak, ya. Nah, jadi struktur kurikulum itu benar sekali apa yang dikatakan oleh Kak Bambang. Yang pertama ada intrakurikuler. Nah, di sini saya mau masuk dulu. Intrakurikuler itu yang seperti apa sih? Ada yang bisa mengelaborasikan kakak? Terkait struktur kurikulum intrakurikuler. Nah, benar apa yang disampaikan oleh Kak Bambang. Nah, saya tanya nih intrakurikulernya seperti apa sih? Izin Kak Angga. Yuk lanjut Kak, sekarang Kak. Kalau tidak salah juga pembelajaran yang di. Benar Kak. Oh. Kalau nggak salah benar Kak.
pembelajaran yang dilakukan atau dilaksanakan di sekolah, Kak. Udah Kak? Udah, itu baik, Kak. Oke, luar biasa Kak. Mantap. Sangat betul sekali Kakak, intrakurikuler itu yakni pembelajaran yang kita lakukan di kelas Kakak. Nah, yang kedua ekstrakurikuler. Nah, mungkin Kakak paham semua terkait ekstrakurikuler yang dilakukan di luar daripada jam pembelajaran. Yang ketiga yakni kokurikuler. Apa contohnya Kakak? Kokurikuler? Pramuka. Pramuka, Kak Ardi bilang pramuka. Oke, ada lagi? Kalau sekarang itu project P5, Kak. Oke, luar biasa. Jadi MOS mungkin kokurikuler ya. itu kakak-kakak apa? Apa Kak MOS, Ardi? MOS. Bukan. Bukan Kak. Bukan ya? Kokurikuler itu P5. P5, Kak. Ya, Project. jadi project. Jadi itu kegiatan daripada kokurikuler. Penguatan Terus dari ada indra, Kak. Ya, itu Kak. Jadi kalau kakak nanti mau bertanya terkait tentang alur pelaksanaan pembagian jam terkait P5 bisa tanyakan sama saya. Nah, yang ketiga yang keempat jadi yang benar apa yang dikatakan oleh Kak Bambang. Terima kasih Kak Bambang, yakni alokasi waktu. Nah, itu kakak terkait struktur kurikulum. Yang kedua, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran sudah saya katakan tadi, yakni telah dibuat dan disusun oleh pemerintah dalam hal bidang pendidikan. Pembelajaran dan asesmen. Pembelajaran yakni langkah-langkah pembelajaran kita di kelas, dan asesmen yakni penilaian. Asesmen ada formatif dan ada sumatif. Formatif bisa juga antar teman, project, misalkan kakak. Ya kalau dalam metode model pembelajaran PJBL. Penggunaan perangkat ajar kakak. Nah, perangkat ajar ini bisa menggunakan media-media IT, bisa juga menggunakan media gambar, perangkat ajar kakak. Ya, perangkat ajar juga. Nah, lesson plan itu perangkat ajar juga kakak. Ya, modul ajar. Yang kelima, kurikulum satuan pendidikan. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan, Kak? Nah, agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dari satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira nih, Bapak. Kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, di sini kakak-kakak, saya mengajak kakak untuk berpikir nih. Kira-kira di sini ada kata-kata agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira. Kita dapat menyusun program yang relevan. Nah, contohnya Kak. Agar bermakna. Contohnya program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, coba saya minta Kak Edi Iswan di sekolahnya Kak, ada program apa aja Kak? Nanti saya bandingkan dengan kakak yang lain. Silakan Kak Edi Iswan. Ya Kak, pertanyaannya tadi apa Kak? Ini kurang jelas, putus-putus Kak, suaranya Kak. Ini Kak. Ya, kan. Jadi Kak, ini kan bisa menjadi kabar gembira nih. Nah, program apa yang ada dan relevan di sekolah Kak Edi Iswan? Kak Edi Iswan?
Kak Edi Iswan ada? Jaringan putus-putus. Oke. Oke, bisa Kak Akli? Masih di tempat kah? Iya, saya Kak. Oke, program apa aja Kak yang ada di sekolah Kak Akli yang relevan Kak? Jadi izin masuk Kak? Enggak? Ya, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Program-program yang ada di sekolah itu ya, kemarin di P5 pertama ada suara demokrasi. Nah, suara demokrasi selesai, sekarang kewirausahaan. Kenapa kewirausahaan? Nah, untuk daerah tersebut banyak daerah pertanian dan perkebunannya gitu. Jadi untuk menyesuaikan antara kemajuan masyarakat dengan di sekolah, makanya anak-anak diajak kemarin untuk sayuran. Nah, nanti hasilnya itu bisa digunakan, mungkin bisa dibantu dijual. Dan di luar program P5 Kak, di luar program P5 ada namanya, saya ikut PJOK sendiri, itu ada beberapa eskul futsal dan eskul volley. Meskipun kedua eskul itu baru berjalan di satu semester ini, itu. Dan hasilnya pun sedikit mulai nampak dengan adanya kegiatan tersebut. Kenapa? Karena kebanyakan siswa kami itu di tempat tinggalnya, kedua olahraga itu lagi booming-boomingnya di desa mereka, seperti voli dan sepak bola. Nah, siswa kami itu Kak, banyak dari daerah Bukit Langkap Kak, kalau Kak Aga tahu. Oh, Bukit Langkap. Kak. Banyak dari Bukit Langkap ya siswa kami itu, karena saya tahu sendiri kan, kalau nggak salah Bukit Langkap itu kalau volinya sering main keluar, artinya di sana volinya lagi booming-boomingnya gitu. Makanya program eskul yang di sekolah itu untuk PJK saya terapkan voli dengan futsal. Sekolah mana Kak Akli ini Kak? Simpang Kosgoro Kak, Kakak sering lewat mungkin. Kasgoro Kak, itu sekolah Kak Akli. Ya, pasti Kakak sering lewat kan. Oh, seringan Kak lewat situ Kak. Nah, iya. Nah, disitulah. Baik Kak, tadi siap Kak Akli Kak. Durian gitu. Nah, mungkin itulah program-program yang ada Kak. Tambah lagi Kak, ada program yang ada namanya literasi numerasi, itu diadakan 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Cukup sekian Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa sekali. Udah sangat paket lengkap nih. Nah, jadi Kakak terkait apa yang dijabarkan secara lengkap oleh Kak Akli barusan. Nah, program itulah Kakak yang berpihak pada anak. Saya contohkan tadi sedikit terkait P5, kewirausahaan. Nah, mengingat kultur yang ada di daerah Kasgoro, ini penting mereka diterapkan terkait kewirausahaan. Nah, itulah Kakak, bahwasanya di dalam hal ini yakni diberikan kewenangan penuh kepada satuan pendidikan untuk memilih atau menyusun program yang relevan terhadap kultur di wilayahnya, Kakak. Nah, mungkin di tempat Kak Rangga tidak berpihak pada anak jikalau pengambilan P5 itu kewirausahaan. Mungkin suara demokrasi. Mungkin kehidupan berkelanjutan. Nah, seperti itu Kakak maksudnya. Jadi perbedaan-perbedaan inilah diberikan kewenangan pada sekolah masing-masing atau satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan kebutuhan belajar dan kebutuhan daripada kultur di daerah sekitar. Terima kasih Kak Akli, sudah paket lengkap. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Kakak menyusun kurikulum PJOK. Nah, bagaimana Kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Nah, bagaimana Kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Apa yang Kakak lakukan? Kak Rangga, coba Kak Rangga. Oh, Kak Akli, silakan Kak Akli. Berbagi pengalaman. Dulu boleh Kak, pengalaman. Enggak apa-apa Kak Akli. Kak Akli sudah raise hand. Silakan Kak Akli, berbagi pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selama ini yang kami lakukan untuk para guru-guru yang ada di sekolah juga, bukan saya sendiri. Ini karena kami kerjasama tim, adanya rapat terlebih dahulu untuk menyusun rencana ini kurikulum. Pertama itu melakukan identifikasi terlebih dahulu, menganalisis tentang minat, kemampuan siswa tersebut, itu rentalnya di mana. Makanya tiap guru-guru itu menyusun programnya masing-masing dan melihat juga kekurangan-kekurangan yang ada. Misal di keagamaan ibadahnya kurang, sholatnya kurang, makanya dibikinlah mungkin programnya ada sholat duha berjamaah gitu. Dan setelah itu lakukan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan. Itu Kak, pertamanya melakukan analisis terlebih dahulu Kak. Kak Kli, minta tolong nih Kak Kli. Untuk lebih spesifik saja Kak Kli, di bidang PJOK saja Kak Kli. Mungkin ada berapa di situ Kak Kli, guru PJOK-nya? Apakah Kak Kli sendirian? Kebetulan saya sendiri Kak. Waduh. Adakah guru mapel lain ngajar PJOK? Tidak ada, sendiri Kak. Tidak ada. Nah, kalau Kak Akli gimana Kak Akli? Kalau secara spesifik nih Kak Akli, terkait program PJOK Kak Akli, apa yang Kak Akli plankan terkait penyusunan program? Ya saya menganalisis dulu menganalisis keadaan siswa dulu yang ada Kak. Jadi gini, kalau kita fokuskan ke bagian pengetahuan itu, pasti anak-anak banyak yang kurang bersemangat atau kurang termotivasi. Makanya saya bagaimana caranya ada suatu kegiatan yang dapat memberikan mereka pemahaman pengetahuan dan dapat juga meningkatkan keterampilan serta dapat juga menanamkan karakter pada diri anak tersebut. Misal dalam pembelajaran atletik bagian lompat jauh, nah, mungkin saya sebagai guru hanya memberikan arahan atau memfasilitasi mereka untuk berpikir gitu. Bagaimana sih teknik lompat jauh itu dari awalan sampai ke pendaratan. Berdasarkan saya mungkin hanya menampilkan konten-konten Kak, seperti gambar, video Kak gitu. Dan sendiri dan berdiskusi dan melakukan pembelajaran sejauh mungkin kalau otomatis mereka itu bertanya dengan teman-temannya Kak, gimana sih kok bisa jauh Kak gitu, gimana sih kok ini saya dis kamu enggak Kak gitu kan, mereka pasti bertanya kekurangan yang ada. Kemudian dengan adanya seperti itu maka muncullah karakter-karakter tadi Kak, dari disiplin, kerjasama, empati, saling menghargai, kemudian sopan santun dari teman-teman tadi Kak. Mungkin itu Kak. Oke, terima kasih Kak Akli. Nah, jadi Kakak apa yang disampaikan Kak Akli yang pertama tadi, program itu melalui analisis. Nah, jadi dianalisis dulu kebutuhannya, pencapaiannya, sehingga kita dapat menentukan sebuah program-program sebagai pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Nah, dalam hal ini berarti yang dilakukan oleh Kak Akli yakni asesmen diagnostik awal. Nah, itu benar sekali Kakak. Ini sesuai dengan kebutuhan murid dan kebutuhan sekolah sebagai bagian daripada pengembangan mata pelajaran PJOK. Terima kasih Kak Akli. Selanjutnya kakak-kakak, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Nah, kira-kira apa Kak yang selama ini kakak anggap ya, point of view daripada murid belajar di kelas Kak? Kira-kira apa Kak point of view-nya? Atau nilai-nilai penting yang untuk dipelajari murid di dalam pembelajaran PJOK di kelas. Silakan Kak, untuk berbagi pengalamannya Kak. Kak Lukman. Kak Dede, Kak Iswan.
Kak Abdi, coba Kak Abdi. Apa yang Kak Abdi anggap bernilai, Kak? Kalau menurut saya, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Itu yang pertama itu keterampilan motoriknya. Keterampilan motorik, oh ya. Sesuai Karena dengan keterampilan pengalaman aja, Kak. Karena keterampilan motorik itu mungkin sebagai salah satu hal yang paling penting untuk dipelajari di kelas PJOK itu. Untuk masalah kesehatan, kemampuan gerak, mengendalikan tubuh dengan baik, seperti misalnya berlari, melompat atau menangkap atau melempar dan lain sebagainya. Itu yang paling utama mungkin. Oh, jadi keterampilan motorik ya Kak Abdi, yang poin penting yang bernilai yang Kak Abdi anggap penting bernilai pada saat pembelajaran itu kan. Oke, terima kasih Kak Abdi. Kalau ini ada Kak Abdi yang saya anggap jadi sesuatu bernilai. Keterampilan fisik, kerjasama, kesehatan dan kebugaran, sportivitas, disiplin, kesadaran lingkungan dan pengelola stres terkait hujan deras. Oh, ini tambahan ya. Nah, jadi kalau Kak Abdi tadi keterampilan motorik, ini sudah masuk juga keterampilan motorik, keterampilan fisik dalam hal ini. Nah, kerjasama ya ini penumbuhan. Nah, jadi kakak-kakak di sini saya mau menanamkan kepada diri kita, kakak-kakak semua, terkait karakter-karakter itu tidak bisa dibentuk. Nah, jadi tidak ada yang namanya pembentukan karakter, tidak ada namanya pembentukan karakter. Yang ada namanya penumbuhan karakter. Ya. Nah, jadi kerjasama, benar sekali ini karena olahraga identik dengan fair play, kesehatan dan kebugaran. Ya, sehat belum tentu bugar, kakak. Ya. Sportivitas, benar mengakui. Disiplin penting, sangat penting juga. Kesadaran lingkungan, pengelolaan stres, yakni mental, ini sudah masuk ke dalam KSE, kompetensi sosial emosional terkait pengelolaan stres ini. Nah, jangan lupa kakak-kakak satu ya, keselamatan. Itu kakak. Terima kasih Kak Akli dan Kak Abdi telah mengelaborasikan. Lanjut, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Nah, terkait Kak Abdi tadi nilainya ya nilai pentingnya yakni keterampilan motorik. Nah, sekarang kita coba relevansikan terkait pertanyaan nomor 3. Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan keterampilan motorik tadi yang disampaikan oleh Kak Abdi ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Oke, silakan Kak. Siapa yang mau mengelaborasikan? Mungkin Kak Siska. Terkait keterampilan motorik yang disampaikan oleh Kak Abdi sebelumnya. Kita main di keterampilan motorik terlebih dahulu. Kalau yang Kak Abdi tadi panjang banyak itu. Nah, silakan Kak Siska. Cara mengintegrasikannya, Kak. Silakan Kak Bambang. Kak Siska, apakah masih di tempat? Kak Rangga?
Siap, Kak. Oke, alhamdulillah masih di tempat Kak ya. Oke, silakan Kak, terkait apa yang disampaikan oleh Kak Abdi sebelumnya saja Kak. Harusnya yang pas ini Kak Abdi, karena jawabannya Kak Abdi tadi. Nah, coba Kak, jawaban Kak Rangga. Nilai apa? Kalau saya tadi, memang seluruh jawaban Kak Akli, Kak Abdi juga termasuk. Tapi yang sering-sering pihak kami sekolah lakukan pada poin soal kedua tadi, yaitu anti bullying itu Kak. Sekolah kami itulah yang permasalahan terbesarnya sekarang. Enggak, Jadi maksudnya yang bukan sekolah Kak, yang Kak Rangga aja Kak. iya di sekolah kami terjadi yang poin nomor 2 ini tadi. Ah, Ini kan apa saja yang Bapak Ibu dianggap menjadi bernilai. sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas. Nah, kami itu Setuju, Kak. selalu memberi nilai-nilai pembelajaran itu supaya Ah. tidak terjadi lagi bullying antar sesama pelajar itu, Kak. Itu permasalahan kami terbesar itu. Nah, bagaimana Kak Rangga mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku Kak? Yang bullying tadi ya? Ya, yang bullying tadi Kak. Apa tadi Kak pertanyaannya Kak? Bagaimana Kak Rangga mengintegrasikan terkait bullying tadi Kak ke dalam proses pengembangan kurikulum MAPEL PJOK? Nah, kalau saat ini sering kami itu pendekatan nasihat Kak. Kalau anti bullying, khusus anti bullying. Kalau cara-cara lain kami itu belum ketemu. Tapi permasalahan kami saat nasihat Kak ya? iya. Saat pelaksanaan upacara, nah terus di hari Jumat kami itu secara agamis kami melaksanakan yasinan bersama sebelum mulai kegiatan belajar mengajar. Nah, minggu lalu juga kami pernah mengajak Pak Ustadz untuk ada siraman rohaninya. Di Rukia Kak? Tidak, kami juga pernah ngajak pihak kepolisian Kak sebenarnya. Karena permasalahan ini kami anggap masalah terbesar di sekolah kami itu. Karena kami tidak ingin hal-hal gara-gara bullying bisa terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Bisa jadi kan karena bullying pernah anak luka pernah Kak. Itulah kami tadi katakan. Orang tuanya ngamuk pernah. Yang hal-hal kami tidak dijadikan takut tuh wong tuanya misalnya balik ketemu wong tua berkelahi atau wong tuanya ngadang anak yang bullying tadi. Alhamdulillah sekarang belum terjadi. Tapi hal terbesar efek dari bullying itu tawuran Kak sama-sama sekolah kami itu antar siswa tadi. Jam sekolah pas di perjalanan kami belum pulang dapat laporan siswa tawuran. Mungkin itu saja Kak. Mungkin Kak Angga kalau ada pendapat kan bisa kami tampung untuk kami selesaikan masalah ini. Oke, terima kasih Kak Rangga. Luar biasa sekali Kak Rangga sudah nasehatin, ngundang ustadz-ustadz, ada siraman rohani, ruqyah masal, ada juga dari kepolisian. Nah, mungkin ada dari kakak-kakak yang lain yang ingin berbagi pengalaman terkait kegundah gelanaan Kak Rangga. Adakah kakak-kakak? Nah, jadi kakak-kakak Kak Rangga khususnya yang pertama dilakukan itu adalah poin kecil dulu Kak. Kita poin kecil dalam hal ini ada ruang lingkup kecil yakni kelas kita sendiri. Yang pertama dilakukan yakni adanya kesepakatan kelas. Nah, itu dulu Kak. Jadi diberikan pemahaman kepada anak murid itu terkait efek dari pembulian. Maka dari itu berikan atau menyusun kesepakatan kelas
salah satu daripada kesepakatan kelasnya untuk anti bullying. Dan ditempel poster Kak, bisa di kelas Kak, anti bullying. Sehingga mereka sering membaca, melihat tulisan tersebut. Dan setiap kesepakatan kelas yang disusun itu ditaati bersama oleh masing-masing penyusun kesepakatan kelas. Nah, seperti itu Kak Raga. Siap Kak. 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kedua, konteks masyarakat. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, alokasi jam pelajaran. Yang kelima, cakupan dan tahapan. Yang keenam, teknologi. Aktivitas 3. Karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi KHD dalam pendidikan. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali telah kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Nah, kata kunci apa kakak yang dibahas secara terus-menerus dari awal sampai sekarang? Apa kakak? Tujuan pembelajaran Kak. Tujuan Merefleksikan diri, Pak. Kak Edi merefleksikan diri. Kak Rangga tadi tujuan pembelajaran. Pembelajaran. Oke, ada lagi kakak? Pembelajaran berpusat pada peserta didik, Kak Akli. Oke. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Kak Rangga, Kak Edi, dan Kak Akli itu sangat benar sekali. Jadi ada tujuan pembelajaran, ketercapaian tujuan atau kurangnya ketercapaian tujuan pembelajaran, diadakan tindakan-tindakan efektif. Nah, proses ini yakni yang dikatakan oleh Kak Akli, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, itu turun-temurunnya, Kak. Jadi maka dari itu apa yang dikatakan Kak Rangga, Kak Edi, dan Kak Akli itu sangat benar sekali. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka, yakni pertama, fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Mari kita diskusikan kakak terkait pemikiran Bapak KHD Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengkaitkannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Nah, di sini kakak-kakak ada Ki Hajar Dewantara menggaris bawahi bahwasanya maksud pendidikan adalah menuntun dan segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini kakak-kakak saya mau bertanya kepada kakak terkait pengalaman, pengetahuan kakak terkait kodrat. Kodratnya ada berapa sih, Kak? Kak Edi Iswan. Nah, coba silakan Kak Edi Iswan. Ada berapa Kak kodrat? Nah, kodrat itu kodrat apa aja Kak menurut Bapak KHD? Menurut Bapak KHD itu kodrat itu ada dua, Pak. Nah, Mungkin laki-laki dan perempuan. laki-laki dan perempuan. Oke, terima kasih Kak Edi Iswan. Ada lagi kakak terkait kodrat menurut Bapak KHD, tokoh pendidikan kita? Kodrat apa saja? Izin Kak. Siapa? Oh, Kak Rangga, silakan Kak Rangga. Mungkin kodrat
nafsu Kak. Nafsu itu berhubungan dengan kekuasaan mungkin ini. Mungkin. Iya. Yang kedua mungkin juga alam dan sosial Kak. Alam dan sosial. Maksudnya gimana Kak? Sosial yang gimana Kak maksudnya Kak? Lingkungan. Lingkungan. Iya, lingkungan, hubungan antar sesama makhluk hidup mungkin. Kalau di tingkat pelajar kan hubungan antar pelajar satu ke pelajar lain. Mungkin itu menurut aku Kak. Oh jadi alam dan sosial tadi Kak ya? Iya. Oke, terima kasih Kak Rangga. Kalau kayak Edison tadi cewek dan cowok, perempuan dan laki-laki. Oke, ada satu lagi Kak. Siapa yang mau menjawab? Alam dan zaman Kak. Apa? Alam dan zaman. Alam dan zaman. Oke, terima kasih Kak Bambang. Nah, oke mantap. Nah, di sini Kakak pentingnya kita bertukar pikiran. Terima kasih kepada Kak Edi, Kak Rangga dan Kak Bambang. Bahwasanya kodrat itu ada 2 menurut Bapak KHD. Kak Rangga benar 1 kodrat alamnya. Kak Bambang benar 2. Jadi yang disampaikan ini yakni kodrat zaman dan kodrat alam atau kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu kakak-kakak yang dari lahir kakak maksudnya. Kodrat zaman terkait perkembangan modernisasi zaman. Sekarang contohnya Kak terkait kodrat zaman Kak. Kira-kira apa Kak? Terkait kodrat zaman Kak? Ada yang bisa mencontohkan Kak? Teknologi mungkin Kak. Nah. Luar biasa Kak Rangga. Teknologi. Nah, itu kalau terkait kodrat zaman Kak. Oke, terima kasih Kak Rangga, pemahamannya luar biasa. Terima kasih Kak Bambang dan Kak Edi. Lanjut. Peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Bapak KHD. Peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dan dengan backward design. Oke, terima kasih. Nah, kakak-kakak, sebelum akhir sesi, ada yang mau ditanyakan kakak-kakak terkait backward design dan pengembangan kurikulum PJOK kakak-kakak. Silakan kakak-kakak. Yang mau ditanyakan. Terkait di luar konteks juga nggak apa-apa. Saya berikan waktu atau kesempatan kepada 2 orang kakak-kakak. Dari kakak-kakak semua. Yang ingin mau ditanyakan terkait pengembangan kurikulum PJOK, backward design. Nah, backward design ini kakak terkait nantinya, terkait itu modul ajar, penyusunan modul ajar. Itu yang pertama. Terus mungkin ada dari konteks lain atau di luar konteks daripada materi, bisa sharing sama saya kakak. Silakan kakak, saya kasih kesempatan 2 orang kakak. Ada kakak? Kak Era, silakan Kak Era. Mumpung sinyal lagi api. Ganti HP Kak, angkat sinyal pakai laptop. Silakan Kak. Baik Kak, ini mungkin di luar konteks pembelajaran materi malam hari ini berkaitan yang ingin saya tanyakan berkaitan alur kegiatan bagi PJOK Kak. Apakah nanti ada pertemuan luringnya Kak? Dan kapan gitu kira-kira? Oke. Terima kasih. Saya tampung dulu Kak Era. Satu lagi kakak, pertanyaannya kakak. Terkait materi atau di luar? Saya Kak izin Kak. Siapa? Oke, Kak Rangga, silakan Kak Rangga. Masih bahas bullying tadi. Kalau di kurikulum Merdeka itu bullying itu salah satu termasuk lah Kak. Yang dibahas dalam kurikulum itu. Oke.
apa lagi Kak? Ada nggak Kak? Itu saja Kak. Bagong. Oke. Nah. Oke, terima kasih Kak Rangga dan Kak Era. Saya jawab Kak Era terlebih dahulu. Bagaimana alur dalam pembelajaran PKG PJOK? Yang pertama ini blended ya Kakak. Arti blended itu yakni campur aduk. Nah, jadi campuran ya Kakak. Campuran seperti apa? Nah, campurannya Kakak kita dengan metode daring dan luring. Luring insya Allah ini akan dilaksanakan pada tanggal, kalau di jadwal lama ini Kakak tanggal 13 sampai dengan tanggal 19 ya Kakak. Sudah saya catat. Nah, ini tadi saya ada baca, tapi belum saya baca beneran, belum saya perhatikan betul. Kalau nggak salah lihat secara sekilas tadi tanggal 14 dimulai itu. Tanggal 14 sampai dengan tanggal 19 bulan Oktober tahun 2024. Itu selama 1 pekan ya Kakak. Segitu Kak Era. Setelah kita nanti luring, itu 21 sampai 25 Kak. Modul 21 sampai dengan modul 25. Nah, jangan lupa kakak-kakak, saya mengingatkan tolong kakak-kakak untuk tolong untuk dibuat video pembelajaran 30 menit. Jangan lupa di-upload. Jangan sampai telat. Izin juga Kak untuk video Kak. Itu waktu yang RPP-nya perlu enggak Kak? Perlu kan? Oke, terima kasih Kak Rangga. Pertanyaan Kak Rangga. Gimana Kak Era? Adakah pertanyaan lagi Kak Era? Mungkin cukup Kak. Oh ya, itu berkaitan video 30 menit itu saya belum begitu paham. Nanti nguploadnya di mana Kak ya? Di LMS yang di bagian mana gitu Kak? Ketemu Mas. Terima kasih Kak. Oke kakak-kakak, video sekalian menjawab Kak Rangga tadi bullying. Oke, bullying. Nah, bullying ini Kak Rangga itu masuk di dalam tatanan kurikulum. Nah, kurikulum itu didesain kakak-kakak. Nah, di sini kakak ada 2 kurikulum, saya jelaskan kembali karena di mana saya pernah juga wakil kepala sekolah bidang kurikulum selama 6 tahun lebih. Nah, jadi kakak-kakak, kurikulumnya ada 2, kerangka kurikulum ini ada 2, kurikulum nasional dan kurikulum sekolah. Kurikulum nasional itu yakni yang pertama saya contohkan pelaksanaan bagi rapor, STS, sumatif akhir semester, US. Nah, kalau sekarang kan USBN. Ada penilaian akhir tahun PAT, kenaikan kelas. Nah, itu sudah terstruktur di dalam kurikulum nasional kakak, yang tidak bisa diganggu-gugat maksudnya. Nah, sekarang frame atau kerangka daripada kurikulum sekolah yakni apa? Yang disampaikan oleh Kak Akli. Perbedaan daripada perancangan program yang keberpihakan pada anak, yang dibutuhkan oleh anak sesuai dengan iklim atau kultur di lingkungan sekolah. Itu sudah masuk di dalam kerangka kurikulum sekolah kakak-kakak. Misalkan kegiatan keagamaan setiap hari Jumat, sholat duha berjamaah. Nah, seperti itu Kak. Jadi anti bullying ini sudah masuk ranah tatanan kurikulum Kak, sebagai komponen penunjang ketercapaian tujuan pendidikan nasional. Sebenarnya Kak Rangga, kakak-kakak semua terkait anti bullying ini, yang pertama ada program sekolah ramah anak. Nah, itu Kak. Itu yang kedua, di sini lagi digencar-gencarkan terkait PIK-R. Nah, PIK-R itu pusat informasi konseling remaja. Nah, anti bullying itu sudah masuk juga di ranah sistem PIK-R atau program PIK-R, program ramah anak juga kakak. Dan juga anti bullying itu termasuk di dalam program tujuan sekolah bidang kesiswaan. Nah, seperti itu Kak Rangga. Nah, jadi memang untuk anti bullying ini kakak-kakak melalui sekolah, kepala sekolah dalam hal ini membuat sebuah program ya, di mana pelaksana program tersebut adalah guru-guru di dalam kelas, baik guru kelas maupun guru mapel kalau di SD.
Nah, kalau di SMP satu kesatuannya semuanya dalam hal ini, jadi waka-waka, kesiswaan, kurikulum, pak sekolah, guru mapel, guru BK, dan mungkin ada juga guru ABK, anak berkebutuhan khusus, dan lain sebagainya, Kak. Jadi satu kesatuan dalam hal ini ada warga sekolah, bersinergitas, soliditas terkait pencegahan bullying. Itu, Kak. Terkait video, di sini kakak-kakak mengajar 30 menit, kakak-kakak. Ngajar seperti biasa, di mana 30 menit itu tersusun rapi, awal, langkah-langkah pelaksanaan, penutup. Seperti itu, Kak. Kalau nggak salah itu di tanggal 8, Kak. Terakhir due date-nya 8 Oktober. Itu divideokan, Kak. Kak, terkait divideokan terkait pembelajaran itu mengajar seperti biasa 30 menit, divideokan dan diupload. Nanti saya kirim di mana tempat uploadnya. Saya fotokan, saya SS nanti. Jadi lihat saja gambar nanti. Nah, seperti itu Kak Rangga dan Kak Era. Apakah ada pertanyaan lagi terkait Kak Rangga dan Kak Era? Oke. Kak Babang, silakan Kak Babang. Ya Kak, terima kasih Kak. Kami kemarin sudah 3 kali praktek untuk pengambilan video. Tapi yang pertama itu kena 21 menit, yang kedua tuh 25 menit, yang ketiga ini 24,26 menit. Jadi nggak nyampe setengah jam, Kak. Kami sudah bawa 3 handphone kemarin itu. Nah, solusinya gimana tuh, Pak? Kalau nggak bisa, terima kasih. Oke, Kak Bambang, terima kasih Kak Bambang sebelumnya telah mengambil video, Kak. Nah, ini apresiasi besar bagi saya, Kak. Ya. Saya jujur, Kak, saya yang masih muda ini harus banyak belajar sama Kak Bambang ini. Beneran, Kak? Bukan masalah puji memuji ini, Kak. Karena saya ini masih muda, sedang Kak Bambang ini sudah sangat senior yang jauh pengalaman kepemimpinannya, Kak. Apalagi mantan kepala sekolah, yang pastinya ada jiwa kepemimpinan, yang pernah mengomandoi, mengayom rekan-rekannya. Di situ saya juga banyak belajar dari Kak Bambang. Dan satu yang saya pelajari dari Kak Bambang, yang pertama, poin pentingnya yakni semangat belajarnya. Nah, jadi saya berikan apresiasi besar kepada Kak Bambang telah melaksanakan pengambilan video. Jadi solusi dari saya cuma satu, Kak. Ambil video terpanjang dan terlengkap, itu aja dah. Oh iya. Terpanjang dan terlengkap. Jadi yang terlengkap yang maksudnya gimana? Ada awal, langkah, penutup. Oh iya. Kalau yang panjang tadi 25 apa 26 tadi kalau nggak salah, dengar saya. Mohon maaf kalau salah. Nah, jika nggak ada penutup ya buang aja, Kak. Berarti nggak lengkap, nggak penting. Ambil pokoknya yang terpanjang dan terlengkap. Itu aja, Kak. Oh iya. Kak. Buat apa panjang kalau nggak lengkap? Nah, seperti itu, Kak. Ya. Oke, terima kasih, Kak Bambang. Apakah Kak Bambang ada yang mau ditanyakan kembali? Oke, terima kasih Kak Bambang. Kak Siska, silakan. Izinkan nanya untuk yang video tadi. Kemarin saya sudah ambil video utuh dan sekarang sedang mengedit video. Apakah bisa pakai video edit tersebut untuk 30 menitnya? Kakak-kakak yang terganteng dan tercantik, video 30 menit itu bersih, kakak-kakak, tidak ada editan. Jadi kamera standby, kakak-kakak ngajar seperti biasa aja, kakak. Tapi jangan lupa paket lengkap, ada awal, langkah-langkah jangan lupa, dan jangan lupa juga nggak mungkin nggak ada penutup. Selesai 30 menit. Yang penting paket lengkap. Paket lengkap itu jikalau kata Kak Angga tadi fasil saya bilang yang penting lengkap. Kakak-kakak buat 20 menit. Mana mungkin lengkap, Kak, kalau 20 menit. Nah, seperti itu Kak logikanya. Nah, seperti itu Kak Siska. Jadi nggak bisa edit utuh 30 menit. Nggak bisa edit utuh 30 menit. Enggak, Kak. Pokoknya ngajarnya natural aja, Kak Siska.
Misalnya Kak Siska ngajar paket lengkap itu 29 menit misalkan saja. Itulah yang di-upload, Kak. Berarti nggak bisa, harus ambil video lagi dong. Ya, Kak, harus murni, Kak, natural, Kak. Ya, kemarin kan kita sudah ambil video, maksudnya utuh nih. Utuh 2 jam pelajaran. Jadi 70 menit. Nah, itu kan ada video editnya juga. Jadi 30 menit. Apakah bisa tadi saya tanyakan untuk ambil yang editnya. Di situ kan dari 2 jam diedit jadi 30 menit tadi. Nggak bisa, Kak. Karena 2 jam dengan ditarik 30 menit itu jauh banyak berkurang, Kak. Jadi ambil videonya 30 menit, Kak. Jangan 2 jam. Berarti utuh tanpa edit, tanpa stop, tanpa jeda. Ya, 30 menit. Benar, Kak. Oke, ada yang mau tanya lagi, Kak Siska? Ada lagi kakak yang lain? Kalau nggak ada, cukup. Kita bungkus. Bungkus. Oke, terima kasih kakak-kakak yang telah sampai detik ini masih semangat belajar. Saya yakin kakak-kakak di sini banyak juga yang memahami dan banyak juga yang belum memahami terkait pendalaman esensi daripada pembelajaran PJOK, khususnya kurikulum di sekolah, kakak-kakak. Nah, disinilah kakak kita tempat kita belajar, kakak, tukar pendapat, sharing. Kalau di sekolah saya seperti ini, sekolah Kak Bambang seperti ini, sekolah Kak Siska seperti ini. Bagaimana? Apakah itu ada kurang atau penguatannya gimana? Baru saya masuk di penguatan. Jadi di sini kakak-kakak kita berbagi pengalaman sehingga ada poin utuh terkait keraguan-keraguan. Jadi mindset kita di PKG ini kita sama ratakan. Jangan nanti ada Kak Rangga sibuk dengan mindset prestasi, padahal sekarang nih bukan olahraga prestasi. Nanti Kak Abdi juga sibuk dengan kasih bola, Kak Abdi duduk ngopi santai di warung, misalkan saja, Kak. Nah, itu dibuang paradigma itu, makanya kita satukan paradigma kita melalui berbagi pengalaman di ruang virtual. Nah, itu, Kak. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Kita masuk lagi di tanggal 3, Kak. Nanti untuk di mana tempat uploadnya nanti saya akan SS-kan, screenshot-kan, dan bisa kakak cari sendiri. Mohon Kak Lukman, saya ingat kembali Kak, jadi saya mohon maaf betul ya Kak Lukman, jikalau Kak Lukman tidak lulus Kak, misal Kak. Karena Kak Lukman ini Kak belum satu pun tugas Kak. Jadi tolong Kak dipenuhi LMS-nya, minta tolong Kak Lukman. Ya, di sini ada Kak Abdi sebagai ketua kelas, bisa sharing-sharing sama Kak Abdi. Di sini juga ada Kak Akli, ada Kak Siska, Kak Dede, Kak Era, Kak Edi Iswar, Kak Rangga, dan Kak Bambang selaku senior petuahnya. Nah, jadi sesuai dengan jargon kita Kak dari awal Kak, lulus satu lulus galo-galo. Nah, itu Kak. Jadi ayo Kak kita kolaborasi ya. Ya. Kalau kurang paham bisa tanyakan sama saya siap kok Kak. Ya, nggak ada di sini Kak, saya malu nih, tanya terus, nggak ada Kak. Namanya juga kita kan sama-sama belajar Kak. Saya juga belajar juga dari kakak-kakak semua. Kita kolaborasi, sinergitas dan soliditas. Itu aja kakak, jangan lupa di LMS kakak, berselancar di LMS, jangan ada yang kurang-kurang. Nah, terima kasih untuk semuanya kakak-kakak yang telah memberikan umpan balik di LMS. Jadi ada 4 pertanyaan, ada 3 pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Enggak dijawab dengan betul-betul, dijawab dengan baik, dijawab dengan kesempurnaan terbaik menurut kakak-kakak. Ya, terima kasih. Tidak oke, siap. Nah, itu kadang-kadang nggak nyambung, Kak. Jadi saya nilainya dari mana tuh kalau jawabnya yang seperti itu, Kak. Ya, terima kasih kakak-kakak, sehat selalu. Ya. Semangat kakak-kakak. Ya. Sampai berjumpa lagi di tanggal
3 sesi sinkronus, dan insya Allah kita nanti akan berjumpa di tanggal 13 sampai dengan 19 di kegiatan di Sirawas. Oke, kita lanjut sesi foto kakak. Sekarang apa sesi fotonya? Gaya apa? Apakah gaya ular? Gaya nguap. Gaya nguap. Kalau enggak, siapa yang gaya nguap? Kak Dede ya? Jangan Kak, malu Kak. Kita anak olahraga Kak, harus semangat terus Kak. Iya Kak, jangan gaya nguap Kak. Macam-macam nggak deh gaya nguap. Gaya kayak gini ya. Oke, kayak gini ya. Oke, kayak gini. Yang di Udah nampak botol Kak jelam di kebun. Agak naik di dada Kak. Jadi biar kelihatan tangannya Kak. Oke. 1, 2, 3. Oke, bentar Kak. Kirim WA dulu. Gaya apa lagi Kak? Satu lagi Kak. Gaya pencet hidung Kak. Satu, 2, 3. Baik, terima kasih kakak-kakak. Sehat selalu. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.